Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip-prinsip fotografi. Jadi kemarin-kemarin kita sudah melihat beberapa foto yang terkenal di dunia jurnalistik sehingga teman-teman bisa mempelajari itu. Dan kemudian kita juga kemarin ini saya berikan materi tentang perbedaan fotografi dan fotografi jurnalistik. Semoga teman-teman bisa memahami itu. Untuk sekedar review, kalau fotografi kemarin sebagaimana yang saya sampaikan, kalau fotografi itu dia memoto objek yang bagus, objek yang indah, dan memang objeknya mungkin bisa berbicara. Tetapi foto jurnalistik ini dia memfoto subjek, ibaratnya begitu. Jadi dalam foto jurnalistik harus ada sesuatu yang ingin diungkapkan, sesuatu yang ingin diceritakan yang itu bisa mengubah kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik, sebagaimana cita-cita dari jurnalistik. Tidak ada ketimpangan sosial, terjadi kesetaraan, dan semua warga bahagia. Semacam itu. Jadi kalian yang nanti menjadi fotografer jurnalistik harus mengusung jurnalistiknya juga, bukan sekadar fotografinya gitu. Jadi harus dibedakan memang antara aktivitas fotografi dan aktivitas jurnalistik. Nah, kalau fotografi itu seni, jurnalistik itu kerja sosial, maka fotografi jurnalistik adalah seorang profesional jurnalis yang dia memotret dengan teknik seni tetapi untuk tujuan sosial. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi tidak semua foto yang kalian sudah rencanakan di pertemuan keempat yang di komentar itu kalian mau memfoto kegiatan seminar, kalian mau memfoto kegiatan penggalangan dana, itu hampir bisa jadi itu foto jurnalistik, bisa jadi itu foto biasa, tidak ada unsur jurnalistiknya. Gitu. Jadi kalau kalian mau memfoto jurnalistik itu harus tunjukkan kepada saya nanti sebagai pembimbing kalian itu yang powerful, yang memiliki impact gitu ya, yang ceritanya itu khas, bukan sekadar foto misalnya gempa kemarin kalau teman-teman ada di Malang atau kemarin banjir di NTT, kalian fotonya itu harus ada subjek yang kemungkinan dia sedang mengais beberapa puing-puing dari rumahnya gitu. Jadi emang kita agak mirip-mirip dengan menjual kesedihan orang gitu. Tetapi harus dibatasi bahwa kita tidak murni untuk menjual kesedihan orang-orang itu karena terjadi bencana kemudian kita datang foto-foto. Tapi kita harus datang itu sebagai seorang jurnalis yang berempati kepada masyarakat sekitar, dan dengan kalian memfoto kegiatan tersebut, memfoto kondisi wilayah yang ada di sana, maka informasi itu akan dibaca oleh orang lebih luas dan kemudian meningkatkan empati secara nasional juga, lalu muncullah bantuan, lalu muncullah keadilan sosial dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus hati-hati. Seorang fotografer jurnalistik yang berada pada wilayah-wilayah tertentu itu harus benar-benar bersama-sama dengan masyarakat untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi tidak serta-merta seorang fotografer jurnalistik datang ke tempat wisata, datang ke tempat bencana, datang ke tempat-tempat yang itu mengandung unsur yang foto keren gitu ya, kayak perang gitu. Kemudian tiba-tiba foto-foto gitu aja nggak bisa. Jadi harus melakukan pendekatan. Nah, ini untuk mengawali. Sekarang kita mempelajari prinsip fotografi. Jadi kalau prinsip fotografi ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip yang umum dalam dunia fotografi. Namun bisa kita tiru dalam fotografi jurnalistik. Jadi prinsipnya kita harus ada teknik seni dalam fotografi, namun juga ada misi sosial dalam jurnalistiknya. Nah, kita mulai dari awal. Kemarin sudah ada pertanyaan juga.
apakah foto jurnalistik itu? Nah, jadi kemarin saya jelaskan bahwa foto jurnalistik sama seperti ini, the art of taking pictures to tell news stories. Bahwa foto jurnalistik itu kalian mengambil gambar untuk menceritakan sebuah cerita agar cerita tersebut mengubah kondisi masyarakat. Jadi harus selalu ada misi sosial. Bukan sekadar mengambil gambar, bukan sekadar menceritakan peristiwa, tapi peristiwa tersebut informatif untuk diketahui, menghibur untuk ditonton, dan juga bisa menceritakan kehidupan sosial sehingga ada perubahan yang lebih baik, semacam itu. Jadi teman-teman harus benar-benar mempelajari. Foto di sebelah kanan ini bisa jadi ini foto seni, tapi bisa jadi ini adalah foto jurnalistik. Kalau tidak ada subjek di sini, kita bisa anggap ini adalah foto seni, gitu ya. Tidak ada subjek. Subjek itu apa? Manusia. Kalau di sini misalnya ada manusia di sini, kalau di tengah sini ada manusia, dan kemudian manusia ini dalam cerita kalian dia sedang proses perjalanan dari tempat yang jauh begitu, kemudian dia melakukan perjalanan sampai ke The Great Wall. Dia di sini tujuannya adalah untuk melakukan penebusan dosa. Nah, gitu. Maka ada cerita yang ingin kalian angkat. Paham ya? Jadi ini foto seni, tapi ketika ada manusia yang ada kisahnya, maka menjadi foto seni sekaligus foto jurnalis. Maka ini yang harus menjadi misi kalian ketika kalian menerapkan foto jurnalistik atau ketika kalian mengerjakan tugas foto jurnalistik. Kemudian, ini ada ekspektasi dan hasil dari kita nanti ketika sudah mempelajari foto jurnalistik. Kalian sebagai calon-calon fotografer jurnalistik, semoga ya kalian nanti jadi jurnalis foto yang hebat, keren jurnalis foto itu. Kalian harus mencobanya dan harus bisa jadi. Kalian harus memahami bagaimana seorang jurnalis itu bekerja. Karena menjadi seorang jurnalis, baik dia itu jurnalis foto maupun dia jurnalis video maupun jurnalis teks di online dan media cetak, kalian harus sama-sama memberikan suatu profesionalitas dalam pekerjaan itu, dan kemudian hasil dari jurnalisme kalian itu nanti bisa memberikan pencerahan. Jadi seorang jurnalis foto itu sebenarnya hanya menggunakan cara yang berbeda untuk mencerahkan masyarakat. Nah, pada materi ini saya ingin mengajak kalian untuk mempelajari prinsip fotografi. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kita sebagai seorang jurnalis foto juga harus memperhatikan teknik-teknik yang digunakan oleh seorang jurnalis seni dalam kehidupan sehari-hari, dalam mereka mengambil gambar, mengambil video, dan lain sebagainya. Jadi, kita mulai dari pendahuluan lagi bahwa ada 7 hal kita bisa kembangkan, bisa juga minimizekan. Jadi ada 7 hal dalam prinsip-prinsip fotografi desain. Nah, ini yang pertama adalah pattern, yang kedua adalah kontras, kemudian ada emphasize, ada rhythm atau ini movement, kemudian ada balance dan unity. Jadi beberapa hal yang perlu kalian pelajari lebih lanjut nanti setelah perkuliahan ini, gitu kan. Jadi 7 hal ini sangat penting untuk untuk mengkreasikan sebuah cerita dengan komposisi-komposisi 7 hal tersebut. Jadi 7 hal ini bisa berdiri sendiri, bisa juga merupakan komposisi, gitu ya. Jadi kalian mau memainkan antara kontras dan pattern, kalian mau memainkan balance dan unity, atau memainkan emphasize dan kontras, itu boleh. Atau sendiri-sendiri. Jadi ini semua nanti akan menjadi satu kesatuan atau sendiri, itu menjadi foto yang bagus. Nah, pada dasarnya 7 prinsip dari desain fotografi ini ada pada warna, ada pada tekstur, ada pada garis, ada pada bentuk, dan ada pada ruang, gitu ya. Jadi ini adalah perpaduan di antara
gambar, kemudian tekstur. Jadi kalau kalian bisa melihat buku-buku yang tertata rapi, maka di situ kalau ada yang lain bukunya warna misalnya warna-warna hitam gitu kan, dominasi hitam, dan kemudian ada di tengahnya ini warna merah, maka ini akan menunjukkan adanya emphasize atau penekanan pada warna merah. Misalkan di sini gambar ini, perempuan di sini ini, kalian jangan fokus kemana-mana ya, fokusnya di sini aja. Nah, ini didominasi warna gelap dan kemudian bibirnya sini warna merah. Ini akan menunjukkan suatu ide tertentu, menunjukkan suatu seni gitu ya. Ada perpaduan antara warna dan kemudian emphasize di sini ada penekanan, tekstur mungkin nggak ada teksturnya, dan kemudian ruang-ruang kosong. Misalnya di sini ada ruang kosong, tapi kemudian dipenuhi dengan wajah begitu. Jadi teman-teman perlu memperhatikan kalau ruang-ruang ini namanya space di sini ya. Itu harus diperhatikan semuanya membentuk satu kesatuan yang nanti akan menghasilkan foto yang mantap. Begitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, balance. Nah, balance ini adalah keseimbangan. Jadi kalau kalian mau memfoto, coba letakkan dulu seluruh objek yang ada pada gambar ini dalam satu frame. Maka kalian sering lihat gak orang-orang yang memfoto itu begini-begini. Oh, itu bukan karena keren-kerenan ya, tapi dia meletakkan objek itu dalam frame. Gitu. Ya mungkin ada yang keren-kerenan sih ya. Tapi teman-teman harus melihat itu adalah ada frame begitu. Ada frame yang harus kalian lihat apakah ini balance atau tidak. Jadi tunjukkan dalam satu objek frame tersebut. Naluri manusia itu selalu ingin mencari keseimbangan, gitu kan? Jadi kalau ada sesuatu yang tidak seimbang, kita itu sebenarnya agak gelisah. Itu naluri manusia, termasuk mata manusia juga ingin mencari keseimbangan. Gitu. Namun memang zaman-zaman manusia awal, keseimbangan itu sesuatu yang menarik, gitu kan? Tetapi pada arsitektur modern, pada seni modern, kita semua sekarang berkiblat pada kekacauan. Ya, jadi ada mungkin semacam chaos artistik gitu ya. Jadi seni sekarang itu chaos, seni sekarang itu tidak lagi seimbang, tidak lagi balance. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di Google, ya, kalian googling aja arsitektur modern atau postmodern, maka kalian akan menemukan rumah itu yang bentuknya jungkir balik. Gitu. Jadi tidak lagi rumah itu gambarnya sama antara kanan dan kiri, tapi dia jungkir balik. Ini bisa kalian perhatikan. Nah, untuk balancing ini, keseimbangan itu ada simetris. Ini adalah gambar simetris. Ada gambar asimetris dan kemudian ini adalah gambar radial. Jadi simetris, asimetris dan radial. Kalau simetris itu berarti coba ketika ada objek, ada gambar, kita potong tengah-tengah antara kanan dan kiri sama, itu berarti dia simetris. Dan foto semacam begini itu kita bisa anggap pasti bagus. Gitu kan ya. Ya nunggu objeknya dulu juga sih. Objeknya kalau bagus, di foto simetris bagus. Gitu. Kemudian ada asimetris. Ini berbeda antara kanan dan kiri. Nah, antara kanan dan kiri ada perbedaan, tapi dia tetap dipotong tengah dan kemudian memunculkan suatu keindahan artistik, keindahan seni. Kemudian ini adalah radial. Radial itu berarti ada center, ada pusat. Yang kemudian, ini saya ambilkan contohnya di Google. Ini kayu ya, diameter kayu. Apa sih namanya dulu zaman biologi itu? Lupa. Nah, ini kemudian kayu di sini adalah tengah-tengah retakan dan kemudian memancar ke segala arah. Ini adalah radial. Maka kalau kalian memfoto bunga itu ada radialnya gitu kan. Jadi dari tengah kemudian kelopaknya minggir dan kemudian jadilah bunga yang tersusun secara bagus gitu. Itu merupakan balancing dalam dunia fotografi. Kemudian emphasize ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalian dalam membuat objek fotografi itu harus memikirkan
objek mana yang paling penting yang ingin kalian tunjukkan kepada penonton, kepada orang yang melihat foto kalian. Jadi lihat, emphasize itu penekanan. Di sini jelas sekali bahwa yang ingin ditekankan adalah gambar seekor burung bangau, kan? Gini. Nah, ini kemudian pikirkan warna yang paling berbeda, pikirkan bentuk paling unik. Ini yang bisa kalian lihat dalam sebuah objek foto. Jadi kalau ada gambar yang ini berbeda sekali, maka berikan penekanan di situ. Maka itu akan menjadi gambar yang keren, gambar yang oke. Di sini kan kalian bisa melihat kan, kayak semacam, keren ya gambar ini gitu loh. Jadi yang lain itu semak-semak, dan di sini semak-semak yang kayaknya tidak ada kehidupan karena dia warnanya cenderung gelap, warnanya ada tanaman-tanaman meranggas, itu kan kehidupan akan jarang sekali, kehidupan mati di situ. Tapi kemudian muncul seekor bangau putih yang mungkin melambangkan kesucian. Kemudian dia ada di situ, lalu kalian jepret dan kemudian muncullah sebuah kehidupan dari antah berantah. Gitu. Jadi maknanya itu dapat gitu loh. Jadi secara mata ketika memandang itu keren, tapi secara kedalaman jiwa yang kalau kita pikir-pikir itu kayak keren sih. Nah, gitu loh. Ya itu mungkin kita bisa kaji dalam semiotika gitu. Apa tanda-tanda makna-makna di dalam sebuah gambar. Ini contoh yang kedua. Ini juga pada di tengah hutan, kemudian muncul semak-semak pepohonan yang tidak jelas, daun-daun, dan kemudian dari kegelapan tersebut muncul bunga berwarna kuning. Nah, ini juga menunjukkan adanya emphasize, menunjukkan adanya penekanan pada gambar bunga ini. Nanti sekaligus ini merupakan contoh dari kontras. Tapi kontras macam-macam. Nah, di sini kita menunjukkan adanya emphasize pada bunga tersebut. Objek paling penting, warna paling berbeda, bentuk paling unik. Itu yang harus kalian pikirkan ketika sedang memotret. Lihat, gitu ya. Jadi karena itu akan menimbulkan rasa seni dan juga makna yang mendalam. Kemudian yang keberapa ini? Ketiga ya. Yang ketiga adalah pattern atau repetition. Pattern ini adalah bentuk-bentuk yang dia ada hal-hal yang dipadukan menjadi satu sehingga membentuk pola gitu. Jadi pola-pola yang tersusun dari beberapa bentuk, beberapa gambar, mungkin beberapa line, garis, kemudian beberapa warna, itu akan menjadikan fotografi kita itu menarik gitu. Atau yang gampang ini ada repetition, pengulangan. Jadi ketika ada gambar yang berulang-ulang itu menjadi bagus. Nah, gitu. Pikirkan ketika ada foto-foto tangga yang melingkar. Kalau kalian lihat foto-foto arsitektur modern itu kan ada tangga yang melingkar-lingkar begini kan. Nah, itu adalah repetition, sebuah pattern ya. Jadi ketika difoto dari jarak yang cukup dan dari frame yang sesuai, maka pattern ini akan menjadi sebuah karya yang keren. Pelajari bahwa setiap bentuk itu memiliki keberulangan. Nah, ini kan kalau kita bisa melihat mungkin genteng ya. Saya nggak tahu juga ini apa, tapi saya cari di internet contoh keberulangan. Ini adalah keberulangan kan. Nah, gitu. Kalau kalian lihat paving ya, paving di depan kampus atau paving di masjid kalau kalian muslim, itu ada paving-paving yang bentuknya segitiga. Atau kalian kalau suka memperhatikan keramik gitu kan, pasti ada patternnya gitu. Atau kalau kalian suka berlama-lama di kamar mandi, itu kan ada pattern di lantai atau di dinding kamar mandi yang itu keren, menarik. Nah, itu adalah objek fotografi. Objek fotografi ya, tapi yang kita pelajari itu adalah fotojurnalistik. Jadi harus menggambarkan sesuatu. Jadi ini adalah pelajaran umum yang nanti kalian bisa terapkan di dunia jurnalistik. Pattern yang kedua contohnya ini adalah
keberulangan yang digambarkan oleh angin dan pasir. Nah, gitu. Dan kemudian ada kabut tipis-tipis. Saya nggak tahu ini gambar apa ya. Kalau saya bisa melihat sih ini kayaknya daratan, kemudian ini pasir, gitu ya. Dan kemudian ini membentuk sebuah pattern, sebuah bentuk yang keren. Jadi kalian lihat aja ada gelombang. Meskipun tidak patternnya kayak tadi ya, kayak ini ya, runut begitu, kemudian ada permainan warna. Tapi kalau yang di sini bisa jadi ini adalah pattern asimetris. Nah, gitu. Jadi bentuk repetition yang dia tidak simetris, tidak berulang-ulang secara simetris, tapi dia memiliki kesamaan bentuk, kesamaan alur. Gitu. Itu bisa menjadi salah satu ide kalian kalau nanti bikin fotografi. Kemudian berikutnya adalah unity and harmony. Jadi unity itu kesatuan, harmoni itu perpaduan. Nah, perpaduan dari berbagai macam unsur yang kemudian membentuk sebuah harmoni. Nah, unity di sini kita bisa lihat gambar ini adalah gambar scene ya, scenery ya, gambar pemandangan. Tapi lihat di tengah-tengah sini, ini ada sebuah bangunan yang muncul dari awan gitu. Jadi ini semua bisa kita anggap sebagai sebuah kesatuan di mana awan ini menyatukan seluruh daratan, pegunungan yang ada di background, kemudian pohon-pohon yang ada di foreground. Ini kemudian membentuk sebuah harmoni, gitu, membentuk sebuah keindahan, gitu. Jadi kalian bisa melihat foto-foto begini, banyak yang foto beredar itu fotonya Borobudur. Jadi tengah-tengah sini Borobudur, dan kemudian di sekitarnya itu ketika pagi hari banyak kabut dan juga pegunungan-pegunungan yang mengitarinya. Jadi akan menjadi sebuah foto yang keren. Ketika sebuah suasana dipotret seperti sebuah kesatuan yang utuh, maka kita sudah menemukan unity dan harmoninya. Kesatuan ini bisa ditengarai dengan adanya kesamaan bentuk, warna, suasana, atau elemen lainnya. Kalau di sini bentuknya berbeda-beda, tapi suasananya sama, gitu ya. Suasananya itu kayak syahdu, gitu kan. Kayak syahdu sore hari atau pagi hari yang wah segar, gitu kan. Kemudian elemen-elemen lainnya merupakan ini adalah pepohonan, pegunungan, itu kan satu elemen yang menyatu. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi. Atau ini, unity, harmony, tapi sekaligus juga emphasize. Jadi ini ada pegunungan batu ya, pegunungan batu, tapi tetap ada pohon-pohon lah. Kalau meskipun pegunungan ya, meskipun batu-batu tetap ada pohon. Nah, ini kemudian nongol sebuah pohon. Nah, yang keren dipotret dari arah sini dan kemudian menghasilkan sebuah kesatuan yang menarik di antara pegunungan-pegunungan ini dan juga sebuah pohon. Tapi sekaligus ini emphasize. Ini adalah penekanan terhadap pohon yang dia hidup di antara bebatuan. Nah, gitu. Jadi satu foto itu bisa menghasilkan beberapa ciri yang menarik dalam dunia fotografi. Sudah paham ya? Diperhatikan dan nanti kalian praktekkan dalam pembuatan foto. Kemudian berikutnya adalah kontras. Nah, kontras ini merupakan juga salah satu hal yang paling penting dalam dunia jurnalistik, dalam dunia fotografi. Jadi kontras ini ketika ada perpaduan warna yang tidak seimbang atau warnanya terlalu jomplang gitu ya bahasanya, terlalu berbeda. Ini misalkan kuning, kemudian ada coklat, kemudian ada warna biru. Kalau ini desain PowerPoint-nya. Nah, ini adalah bangunan warna kuning dan ini bangunan warna biru. Jadi sangat berbeda. Kemudian menghasilkan sebuah gambar kontras yang menarik. Ini kalau arsitektur banyak lah. Kalian kalau ada memang fotografer yang khusus foto-foto bangunan. Itu bisa muncul di majalah-majalah arsitek ya. Gitu. Jadi
kalian kalau mencari objek nanti bisa juga melihat kontras di warnanya atau di bentuknya. Misalkan ada orang yang tinggi sama orang yang pendek. Nah, gini, Nah, gini kemudian kalian foto dan kemudian ada cerita di situ. Nggak boleh cuman kontras saja, harus ada cerita. Dalam frame ketika ada gelap dan terang, dingin dan hangat, tinggi dan rendah itu sudah membentuk kontras gitu. Jadi perhatikan setiap lingkungan kalian yang mengandung kontras gitu. Sama seperti ini. Ini ada lautan pasir yang berwarna coklat dan kemudian ada langit yang berwarna biru. Ini menunjukkan ada kontras di bidang warna dan juga bentuk. Di sini ada suara orang menggergaji pohon kayaknya. Jadi agak berisik. Semoga tidak mengurangi pemahaman kita. Kita harus fokus pada materi karena materi ini mungkin bisa menjadi dasar kalian untuk menjadi fotografer nanti ya. Saya berharap. Foto ini kontras, meskipun kalau kita foto kan ya biasa, harusnya kita bisa dapat lah foto-foto yang begini. Ketika kalian foto di Kota Malang dari ketinggian dan kemudian melihat langit itu cerah biru dan kemudian warnanya itu gelap atau cenderung berkabut, maka itu sudah mengandung kontras yang keren. Jadi kalian bisa belajar dengan foto-foto yang ada sekarang ini. Kemudian ini adalah hierarki, enggak kepotong oleh gambar video ya, oleh video. Hierarki ini susunan ya, atas bawah, kemudian kanan kiri. Gunakan objek tengah ini sebagai pusat dari gerakan atau sebagai pusat dari gambar. Dan kemudian ada ini yang di atas, ini yang di bawah, ini yang di samping, itu merupakan sebuah hierarki. Jadi ada atasan, ada bawahan. Jadi kita harus melihat komposisi-komposisi dalam setiap objek kita sehingga kita bisa melihat gambarnya yang bagus. Nah, di sini dalam melihat komposisi ada 3 hal yang penting. Pertama, the most significant. Jadi ini adalah the most significant. Gitu ya. Atau bisa juga ini adalah the most significant. Nah, gitu. Jadi ada burung-burung yang sedang mengambil makanan, sari-sari yang ada di bunga dan kemudian dipotret. Kemudian yang kedua ada the last significant dan the rest in the middle is equally significant. Ada gambar-gambar yang dia sangat penting di dalam objek foto kalian, di dalam frame, dan kemudian yang lain itu memiliki tingkat kepentingan yang sama. Jadi intinya kalian kalau mau mengambil gambar terkait hierarki ini, tentukan satu dulu mana yang menjadi pusat, mana yang menjadi center dari objek foto kalian. Nah, setelah itu baru kemudian kalian lihat, kalian tunggu apakah smooth ini kemudian merapat, apakah misalnya kalau kita foto seorang raja dan kemudian seorang bawahan yang ada di bawah, itu kemudian bisa memunculkan sebuah foto jurnalistik yang bagus. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah wawasan baru saya kira terkait dengan prinsip-prinsip dari fotografi. Teman-teman bisa mempelajari ini di banyak tempat, di banyak buku, karena saya juga menyarikan ini dari beberapa tempat. Kalian bisa mempelajarinya sendiri dan bisa juga melihat foto-foto yang bagus-bagus di internet. Jadi sekarang internet itu menyediakan segalanya, tinggal kita mau menggunakan internet itu seperti apa. Jadi sampai jumpa pada tugas-tugas yang mendatang. Ingat ya, tugas kita untuk mata kuliah ini adalah eksibisi dan penerbitan buku fotojurnalis. Sampai sekarang belum ada satupun yang berkonsultasi terkait foto yang mereka hasilkan, yang kalian hasilkan. Demikian, nanti habis ini saya posting tugasnya di Google Classroom. Selamat pagi.